Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Ismi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Bu Ismi akan menyampaikan materi tentang menghindari zina dan pergaulan bebas. Sebelum kita ke materi, izinkan dulu Bu Ismi untuk menyampaikan kompetensi dasar dari materi tersebut, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 24, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut, hendaklah siswa itu dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat serta hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta makhorijul hurufnya. Yang keempat, siswa mampu mencontohkan akibat perbuatan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Sebelum kita lanjutkan ke lebih lanjut lagi, silahkan kalian lihat untuk peta konsep pembelajaran kita. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Di situ ada menghindari diri dari perbuatan zina, diatur dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Untuk surat Al-Isra di situ mengatur tentang larangan perbuatan zina. Sedangkan surat An-Nur ayat 2 yaitu mengatur tentang hukuman atau sanksi bagi pelaku zina. Dari kedua-duanya itu akan menimbulkan yang namanya pergaulan bebas yang marak terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Pergaulannya tanpa terkendali lagi. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lebih inti, sekarang kalian renungkan. Di situ ada sebuah janin yang terdapat dalam rahim seorang wanita, yaitu makhluk Allah yang tak berdosa. Itu harus digugurkan. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Ibunya hamil di luar nikah. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban yaitu janin tersebut atau makhluk mungil yang tak berdosa itu. Dia diaborsi, digugurkan, kemudian dikuburkan. Bahkan kalau sekarang kalian lihat di berita-berita, banyak anak yang dibuang di sungai, banyak anak yang dibuang di tempat sampah.
mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan wujud dari dosa besar. Bahwa zina dan membunuh itu termasuk dosa besar. Apakah ada penyesalan dalam diri manusia tersebut? Jikapun tidak, berarti manusia tersebut itu sudah mati hatinya, sudah tidak mempunyai rasa empati, tidak ada rasa takut, padahal semua itu merupakan wujud dari keimanan seseorang. Itu, maka hendaklah kalian sebagai usia remaja ini, hendaklah cara bergaul itu diperhatikan, pintar-pintar dalam memilih teman. Jangan karena apa? Saya suka, saya cinta, saya mau, saya rela berkorban untuk kamu. Seperti itu. Bukan. Itu akan apa? Menjatuhkan kehormatan seorang wanita. Ya. Selanjutnya, materi kita pagi ini yaitu tentang zina. Bagaimana tahu hukum zina sebenarnya? Zina itu menurut para ulama dihukumi haram. Bahkan zina itu dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut diatur atau sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Di situ menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina itu merupakan dosa besar dan dikategorikan perbuatan keji, hina, dan buruk. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 32. Kita mulai dari ta'awud dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dalam surat Al-Isra ini ditegaskan oleh Allah bahwa zina itu dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, serta perbuatan yang buruk. Tegas sekali Allah telah memberi predikat terhadap pelaku zina melalui ayat tersebut, yaitu dengan cara apa? Mereka akan direndahkan harkatnya, mereka akan mendapatkan apa? Martabat yang begitu rendah, serta apa? Kehormatan manusia itu akan dijatuhkan. Tuh. Sekarang menginjak ke pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Jadi bagaimana Bu dengan anak yang pacaran sampai sekarang? Kalau anak yang pacaran sampai sekarang itu sudah dihukumi sebagai zina. Bahkan zina itu ada yang namanya zina mata. Kalian melihat sesuatu atau melihat video porno, itu pun sudah termasuk zina mata. Ada yang namanya zina hati. Kalau zina hati itu yang bagaimana? Kalau zina hati itu di dalam hati kita itu timbul rasa iri, timbul rasa dengki terhadap orang lain. Itu juga termasuk perbuatan zina. Ada lagi yang namanya zina kaki. Bagaimana kalau zina kaki? Hendaklah apa?
kaki itu diberi oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berjalan ke jalan yang baik, contohnya ke masjid. Tetapi apa? Dipergunakan untuk pergi ke tempat karaoke mungkin, tempat maksiat mungkin. Itu juga termasuk zina kaki. Ada lagi yang namanya zina tangan. Kalau zina tangan itu seperti apa? Menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang kurang baik, itu juga masuk ke kategori zina. Ya, jadi contohnya kalau tangannya dipakai untuk pegang-pegangan yang bukan muhrimnya, itu juga termasuk zina. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke macam-macam zina. Semoga materinya lebih jelas ya. Untuk macam-macam zina, zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Zina muhson. Ya. Apa itu zina muhson? Zina muhson itu yaitu pezina yang sudah balik, merdeka, berakal sehat, sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang sah. Maksudnya di sini yaitu pezina muhson itu pezina yang dilakukan oleh pasangan selingkuh. Contohnya apa? Yang laki-laki sudah mempunyai istri, yang perempuan sudah punya suami. Padahal mereka masih ada ikatan dalam perkawinan yang sah. Tetapi keduanya itu menjalin hubungan dengan wanita atau laki-laki lain. Itu masuk dalam ke zina muhson. Zina yang kedua ada zina ghairu muhson. Untuk zina ghairu muhson, zina yang dilakukan antara jejaka dan perawan atau mereka masih lajang, belum pernah menikah. Nah, istilah sekarang itu yaitu anak yang sedang pacaran itu. Jadi anak yang pacaran itu sudah masuk dalam zina ghairu muhson. Ya. Kalau dulu nggak ada yang namanya pacaran, itu nggak ada. Dalam Islam itu yang namanya pacaran itu tidak diperbolehkan. Yang ada apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Tuh, itu untuk menjaga apa? Biar tidak terjadi yang namanya zina. Sekarang hadis atau dalil yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku zina. Mari kita baca surat An-Nur ayat 2. Kita mulai dari ta'awud ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adabahum ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Tuh. Jadi, Surat An-Nur ayat 2 itu menjelaskan tentang
sanksi. Sanksi bagi para pelaku zina. Sebelum kita ke sanksi, mari kita telaah dulu atau kita identifikasi dulu hukum tajwidnya. Yang pertama, di situ ada lafaz wazani, yaitu asyam syiyah. Apa alasannya? Karena di situ ada huruf lam bertemu huruf syamsiyah, yaitu za. Atau bisa untuk mempermudah diingat-ingat, setelah huruf alif lam itu ada tasdid, itu bisa disebut sebagai asyam syiyah. Fajlidu, di situ ada hukum bacaan qalqalah. Ya, apa qalqalah itu? Qalqalah itu artinya memantul. Qalqalah itu jenisnya ada dua, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Kebetulan di sini ada yang namanya qalqalah sughra. Apa toh qalqalah sughra itu? Kalau qalqalah sughra itu apa? Tekanannya itu tidak begitu kuat. Karena apa? Letaknya huruf qalqalah ada di tengah. Kalau qalqalah kubra itu letaknya ada di belakang. Hurufnya qalqalah itu ada 5, yaitu qotbu jaddin. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Yang ketiga, ta'khudkum bihima, ada ikhwa safawi. Apa alasannya? Di situ ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya. Yang keempat ada dinillah, diberi hukuman matobi'i. Apa alasannya matobi'i? Di situ ada huruf da berharokat kasroh serta diikuti dengan huruf ya sukun, itu disebut matobi'i. In kuntum, di situ ada hukum bacaan ikhfa. Ya, ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Alasannya apa? Karena di situ ada huruf nun mati bertemu dengan kaf. Wal yaumi, di situ ada hukum bacaan al-qalqalah. Karena apa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Yang terakhir wal yaumi, ada mat layin. Jadi wal yaumi itu ada dua hukum, al-qamariyah dan mat layin. Kalau mat layin itu yang bagaimana? Di situ ada huruf wawu mati didahului oleh fathah. Kalau wawu mati didahului dengan apa? Enggak. Kalau wawu mati itu merupakan hurufnya mat. Kalau didahului dengan dhammah, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sanksi. Sanksi bagi pelaku zina tadi sudah disebutkan dalam surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 itu membahas tentang sanksi bagi pelaku zina. Apa saja sanksinya? Yang pertama, yaitu bagi zina muhson. Apa tuh tadi zina muhson? Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, merdeka, berakal, sudah mempunyai pasangan hidup atau sudah pernah melakukan pernikahan yang sah. Dalam hal ini yaitu orang yang sedang berselingkuh. Di mana di situ sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Apa hukumannya? Bagi pelaku zina muhson, yaitu hukumannya dengan dirajam sampai mati. Bagaimana toh? Maksudnya rajam itu, hukum rajam itu dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada sampai leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam yaitu tempat yang banyak dilalui oleh manusia. Atau tempat tersebut itu tempat yang sangat ramai. Apa tujuannya? Agar mereka itu ada rasa jera, rasa malu, kalau biar tidak melakukan zina lagi. Sanksi bagi
pezina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Untuk zina ghairu muhsan itu tadi apa? Zina yang dilakukan oleh jejaka dan perawan. Dalam hal ini mereka belum pernah melakukan pernikahan. Tuh, istilah sekarang yaitu anak yang sedang pacaran itu. Apa hukumannya? Yaitu bagi pezina ghairu muhsan untuk sanksinya yaitu didera atau dipukul atau dicambuk sebanyak 100 kali. Selain dicambuk, apabila mereka konangan berzina, mereka juga selain dicambuk apa? Diasingkan ke daerah lain, ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Tetapi dalam pengasingan itu tidak boleh keduanya itu dalam satu tempat. Karena apa? Ditakutkan mereka itu akan melakukan perzinaan lagi. Selanjutnya ke sanksi bagi orang yang menuduh zina. Jadi ada toh, padahal itu wanita-wanita baik bermain dengan temannya, tetapi apa? Dituduh melakukan zina. Zina itu akan berlaku apabila memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, hukuman zina dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan. Jadi, di sini itu belum ada kejelasan bahwa mereka itu melakukan zina. Itu belum ada. Belum jelas sama sekali dan tidak ada bukti. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana 4 kesaksian laki-laki. Maksudnya di sini, zina itu bisa dibuktikan apabila mereka itu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Karena kedudukannya apa? Biarpun di situ umpama di situ ada 4 saksi laki-laki dan 4 saksi perempuan, maka di sini kedudukannya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Atau yang dijadikan bukti itu kalau 4 orang perempuan itu tidaklah cukup dibanding dengan 4 orang laki-laki. Yang ketiga yaitu kesaksian 4 orang laki-laki yang adil itu pun masih bisa memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mereka harus melihat persis proses zina itu bagaimana. Jadi, keempat orang yang dijadikan saksi dari pihak laki-laki itu hendaklah mereka itu tahu persis proses zinanya seperti apa. Tuh. Yang kelima, andai seorang dari 4 saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari ketiga orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman penuduh zina. Jadi gini, dari keempat orang saksi itu setelah dihadirkan, yang satu itu membatalkan atau mencabut gugatannya, maka di situ yang ketiganya itu dianggap mereka itu melakukan penuduhan zina. Biarpun yang membatalkan satu, yang 3 tetap kukuh menuduh zina, maka itu pun tetap dijatuhkan bahwa saksinya itu tidak memenuhi atau mungkin di situ sebagai penuduh aja. Terus sanksinya apa bagi orang yang menuduh zina? Ya, untuk sanksi bagi penuduh zina di sini hendaklah mereka itu didera sebanyak 80 kali. Kalau pezina ghairu muhsan yaitu didera sebanyak 100 kali. Tetapi bagi penuduhnya itu didera sebanyak 80 kali. Ya, itu untuk sanksi bagi penuduh zina.
Sampai sini mungkin bisa dipahami. Semoga materinya lebih jelas ya. Terus sekarang kita masuk ke dampak. Dampak negatif melakukan zina. Apa saja tuh dampaknya yang akan diterima apabila kita melakukan zina? Yang pertama, yaitu mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Karena jelas, zina itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Tadi surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Maka di situ jelas, bagi pelaku zina itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua, pasti akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat apabila masyarakat itu tahu kalau ini suka merebut suami orang, pasti akan mereka itu akan mendapatkan perlakuan seperti itu atau istilahnya akan dikucilkan. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas atau mungkin di situ yang disebut nasab itu keturunannya nggak jelas. Ayahnya siapa? Itu yang jadi pertanyaan, yang jadi korban siapa? Ya anaknya itu tadi. Yang keempat, anak hasil zina tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Karena apa? Hubungan mereka itu di luar pernikahan. Maka tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Terus kepada siapa, Bu? Ya, kepada ibunya. Yang kelima, anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, kalau masalah warisan itu udah rumit. Apalagi untuk perebutan harta-harta itu. Maka di sini anak hasil zina tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tuh, itu beberapa tadi untuk dampaknya. Sekarang kita masuk ke hikmah atau manfaat diharamkan zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Apabila kita hubungan kita itu hubungan yang sehat, bukan dari hasil zina, maka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan keluarga. Iya, apabila dalam hal zina itu pasti yang akan menanggung malu itu tidak diri sendiri tetapi juga keluarga. Yang ketiga, timbulnya kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan, ya. Anak yang dilahirkan itu umpama anak itu dilahirkan di luar pernikahan, maka nggak ada yang namanya anak haram. Anak haram itu nggak ada istilah anak haram itu. Karena apa? Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Yang dikatakan haram itu apa? Yaitu hubungan kedua orang tuanya, itu yang disebut sebagai haram. Yang keempat, terjaganya akhlak Islamiyah, ya. Perbuatannya itu hendaklah sesuai dengan moral-moral agama. Yang terakhir, menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga. Ya, apabila keluarga kita harmonis, pasti urusan keluarga itu akan harmonis juga. Maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Terus bagaimana, Bu, cara kita itu menghindari perbuatan zina? Ada beberapa hal atau beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, hendaklah kita itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena hendaklah kita itu rasa iman kita ditambah, ketakwaan kita ditambah. Karena apa? Kalau kita sudah ada iman, maka dimanapun kita itu akan sering ingat Allah. Apapun yang kita lakukan pasti akan dilihat oleh Allah. Yang selanjutnya, bahkan di pundak kita kanan kiri itu juga ada yang selalu mengawasi kita dalam melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan, yaitu ada malaikat siapa? Raqib dan Atid. Kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, pasti di situ ada catatan amalnya. Yang kelima, menjaga tertib dan teraturan rumah tangga. Urusan rumah tangga tadi sudah dijelaskan, yaitu akan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dah sampai di sini
materi kita tentang pergaulan bebas dan zina. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Ismi ya. Ya. Jadi, sedikit Bu Ismi ulangi. Apa toh zina tadi? Zina itu merupakan hubungan biologis layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan. Itu zina. Zina itu terbagi menjadi dua. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang berakal, sehat, merdeka, sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau karena sudah adanya ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua ada zina ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh jejaka dan perawan, istilah sekarang yaitu masa pacaran. Itu zina ghairu muhson. Untuk sanksinya tadi sudah Bu Ismi sampaikan. Terus selanjutnya tadi untuk bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan zina. Tadi sudah Bu Ismi singgung yaitu dengan apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Dimanapun kita berada selalu diikuti oleh yang namanya malaikat Raqib dan Atid. Selain itu apa? Pergunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Contohnya, kalau ada waktu luang, pergunakan untuk membaca atau memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah kalian pintar-pintar dalam memilih teman. Carilah teman yang baik, yang bisa membawa kalian ke dalam kebaikan. Janganlah mencari teman yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan zina. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, selesai sudah untuk materi tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita akhiri, mari kita baca penutup majelis terlebih dahulu. Semoga apa yang Bu Ismi sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima dengan mudah, dan bisa menambah wawasan kalian tentang apa? Tentang perzinaan. Marilah kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.